Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Ye. Pasti siapa sih sebagai manusia yang gak pengen doanya segera terkabul? Semua. Semuanya insya Allah, mulai dari ustadz sampai manusia biasa seperti saya, rakyat biasa seperti saya, ya kan? Nah, karena kita itu sebagai manusia senjatanya atau kekuatannya adalah doa. Kita bisa saling mendoakan satu sama lain, keluarga kita, ya kan? Bahkan kita bisa mendoakan orang yang jauh, orang yang kita sayang. Tapi masalahnya kenapa sih banyak loh doa-doa kita yang udah kita panjatkan, kayaknya udah khusyuk tapi kok masih belum terkabul oleh Allah ya. Ternyata ada banyak nih doa-doa mustajab yang kita sebagai manusia jarang untuk ucapkan. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah doa-doa mustajab yang terlupakan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita saksikan dulu yuk video atau tayangan yang berikut ini. Rabbana hablana wajwajina wa duriyatina qurrata aini qurrata kau lali di kaya Rabbana hablana min ajwajina wa duriyatina qurrata. Ya Allah, itu terlalu tegang kayaknya ya, banyak yang nontonin ya. Assalamualaikum Ustadz Bani, apa kabar? Waalaikumsalam, Ustadz alhamdulillah. Syam, Ustadz Maulana. Sehat. Ada bintang tamu kita, ada Tiffany Kenanga, apa Assalamualaikum. kabar? Baik, Masya Allah, Kak, Tiffany itu seumuran sama alhamdulillah. aku loh Ustadz Syam. Masa sih? Iya ya kan? Emang Tiffany berapa? SMA-nya barengan kita kan? Iya, satu kelas kan? Tidak boleh menanya umur kepada wanita. Umuran. Ya, Ustadz nanya juga, Masya Allah. Oke lanjut ya Ustadz Bani. Bener gak sih banyak sekali doa-doa yang kita sebagai manusia tuh bertanya-tanya kenapa sih tidak dikabulkan? Oh ternyata pada saat berdoa itu kita tuh jarang atau lupa untuk membaca doa dan meminta petunjuk kepada Allah dalam berdoa. Bener gak sih Ustadz Bani? Mohon tausiahnya. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mbak Tiffany juga Mbak Caca dan guru-guru kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan kehendaki. Kadang-kadang kita meminta yang menurut kacamata Allah itu enggak pantas untuk kita dan tidak layak untuk kita, maka Allah tidak kasih. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita doa. Nih catat jamaah nih ya, dalam surat Hud ayat 47. Allah ajarkan kepada kita doa, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung atau sesungguhnya aku berlindung kepadamu meminta sesuatu yang aku tidak mengerti, aku tidak tahu tentang hakikat sesuatu yang aku minta itu. Jika engkau tidak ampuni aku dan engkau tidak rahmati aku, maka aku termasuk orang yang rugi. Oh, jadi pertama kita minta dulu petunjuk kepada Allah. Ya Allah, gerakan lisanku, gerakan hatiku untuk meminta sesuatu yang memang itu layak untukku, pantas untukku. Maka Allah akan gerakan kita, Allah arahkan kepada kita. Kan ada pepatah, bukan pepatah, ungkapan sering mengatakan Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Tapi kita maunya yang kita inginkan, itulah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga itu yang disebut dengan namanya taufik. Cocok yang diminta oleh hamba, itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita meminta kepada Allah, penuhi adab-adabnya. Mohon maaf, kita ke orang aja mau pinjam uang, enggak mungkin ujug-ujug. Istilah orang Betawi Ustaz ya. Datang, Ustaz Maulana, Assalamualaikum, pinjam duit dong. Kata Ustaz Maulana, siapa kamu? Siapa lo? Kenal juga kagak? Nah, tapi kita datang, kita puji dulu. Ustaz hari ini ganteng banget deh. Nah, itu belum minjam aja udah dikasih Ustaz ya. Masya Allah. Jadi ada adabnya. Bagaimana adabnya? Yang pertama pujilah Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah dengan berbagai macam bentuk pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua salawat, jangan sampai lupa. Baca salawat. Yang ketiga awali dengan Asmaul Husna.
Yang keempat, ketika berdoa dengan serius, sungguh-sungguh bahwa kita memang butuh itu. Ada orang doa, amin, kayak nggak butuh. Minta dengan keseriusan. Dan yang terakhir, tunaikan kewajiban kita kepada Allah baru minta. Minta mulu, tapi disuruh taat tidak mau. Nah, maka ayo jamaah kita penuhi adab dan etikanya. Nah, sebelum terakhir mungkin kita sama-sama doa, baca doa Ustaz. Kita ulang surah Ya. Hud ayat 47 ya. Ya, Ya. surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni Rabbi inni a'udzubika a'udzubika an as'alaka an as'alaka ma laisa ma laisa li bihi ilm li bihi ilm wa illa taghfirli taghfirli wa tarhamni wa tarhamni akum minal khasirin. akum minal khasirin. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustadz Bani, berarti ketika memuji Allah dengan memanggil nama Asmaul Husna itu berbeda ya? Berbeda. Berbeda ya? Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Bani. Tiffany, Masya Allah bercanda Ustadz, aku bedanya umurnya 10 tahun. Aku sok muda aja. Tiffany pernah gak sih ngerasa, kok kayaknya doa-doa Tiffany itu belum dikabulkan oleh Allah? Pernah gak ngerasa gitu? Pernah pastinya. Jadi waktu sebenarnya misalkan aku tuh pada tahun 2016 kan sempat mengeluarkan lagu gitu ya, mengeluarkan single. Alhamdulillah responnya baik, tapi mungkin di lagu-lagu selanjutnya itu belum ada yang sebesar lagu aku yang 2016 itu. Terus misalkan aku lagi berbisnis clothing nih Kak. Abis itu aku lagi banyak rencana mengeluarkan koleksi ini, fashion show segala macam, tahu-tahu pandemi. Kayak gitu-gitu Kak. Jadi dan sampai sekarang pun aku pengen banyak berkarya di bisnis aku, di karya musik aku, itu juga masih terhambat karena adanya pandemi ini. Dan aku yakin satu Indonesia, satu dunia pasti berdoa lah ingin pandemi ini cepat selesai. Masya Paling Allah, gitu, jadi kayaknya ada challenge-nya tersendiri ada gitu challenge-nya ya. tersendiri gitu. Tiffany, ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita? Ustadz Maulana, Iya, aku siap. pengen nanya nih sama Apa Ustadz. itu? Bener gak sih Ustadz ada doa mustajab yang kadang-kadang tuh kita suka lupa. Padahal katanya kalau dibaca kita tuh nggak jadi orang zolim. Oke. Seperti itu Ustadz. Dan supaya kita juga tidak mudah menzolimi orang Iya, gitu ya. Dan aku pengen tahu Ustadz doanya tuh apa Oke. sih? Silahkan Ustadz Terima Maulana. kasih banyak. Terima kasih banyak Tiffany, Ibu Caca, dan Ustaz Sam dan Ustaz Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 22 Sa'ban 1442 Hijriah. Berarti tinggal 8 hari kita menuju bulan suci Ramadan. Nah, kalau berbicara tentang doa agar tidak menzalimi dan tidak menzalimi orang, tidak menjadi orang zalim dan tidak menzalimi orang. Ini sangat penting karena doa itu mencegah. Doa itu tarik menarik dan ini harusnya kita baca. Kenapa? Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Bahkan selamatkan orang zalim dengan cara apa? Jangan biarkan dia berbuat zalim. Sama juga selamatkan diri kita dari berbuat zalim dengan cara apa? Dengan tidak menjadi orang zalim dan tidak membahayakan orang. Maka zalim adalah merupakan sifat yang sangat dianjurkan untuk dihindari. Sekali lagi, untuk dihindari. Kenapa harus dihindari zalim ini? Karena merusak, bahkan membawa kerusakan. Maka Rasulullah SAW membaca dalam surah Al-Mu'minun. Kenapa? Ada doa yang luar biasa kalau kita baca di surah Al-Mu'minun ayat 94. Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku berada di antara kaum yang zalim. Mohon maaf karena kembali lagi lingkungan sangat berpengaruh pada diri kita. Mungkin kita tidak mau berbuat zalim, tapi karena kita bersama dengan orang-orang zalim, maka otomatis kita pun ikut berbuat zalim. Minimal, sekali lagi, minimal kita memakan atau merasakan atas apa yang diperoleh oleh orang yang berbuat zalim. Aku tidak mau mencuri, tapi Anda berteman sama pencuri, otomatis hasil curiannya engkau juga ikut makan. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca. Ada lagi doa yang masyhur
dan bisa dicatat ya di surah Al-Qasas ayat 21 yang ini mohon izin dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini bagus sekali kita baca. Coba kita Rabbi najjini Rabbi najjini minal qaumi minal qaumi zalimin. zalimin. Pendek kan? Rabbi najjini minal qaumi zalimin. Rabbi najjini minal qaumi zalimin. Rabbi najjini minal qaumi zalimin. Ya Tuhanku, ya Rabbi, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Jadi kita selamat untuk berbuat zalim dan juga menyelamatkan orang dari kezaliman yang kita lakukan. Masya Allah. Karena pada saat ini doa ini Nabi Musa baca bisa dicatat di surah Al-Qasas ayat 21 karena pendek banget Rabbi najjini minal qaumi zalimin. Ini dibaca ketika berada dalam ujung yang luar biasa. Ada laut, terus ada tentara Masya Fir'aun. Allah, berarti Al-Qasas ayat 21. Ingat ya jamaah, Al-Qasas ayat 21. Di pada saat kita, aduh aku nih bahaya, aku ada berada di tempat yang dibaca. Masya Allah, sebenarnya arti zolim itu apa sih Ustadz Maulana? Zalim itu merugikan. Merugikan, Zalim. pokoknya. Lawan daripada adil. Kalau orang berbuat membahayakan diri orang lain. Itu artinya adalah zolim. Baik kalau begitu, jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah berikut nih Tiffany, ada video yang lagi viral banget. Apa tuh Kak? Nih kita saksikan sama-sama yuk, ini dia videonya. Shell kerap menayangkan deretan video yang menarik, bahkan dari video tersebut berbagai topik jadi perbincangan warganet. Seperti yang baru-baru ini viral memperlihatkan sebuah video di TikTok, unggahan akun @infobumil dan si kecil. Video itu bercerita tentang janin yang meninggal dalam kandungan. Awalnya, video itu memperlihatkan gambar janin melalui proses USG. Ternyata janin tersebut meninggal dunia. Bahkan detak jantungnya negatif dan sang ibu pun mengalami syok akibat pendarahan. Sang ibu pun langsung dilakukan operasi karena mengalami ruptur rahim. Ia juga harus dilakukan perawatan insentif di rumah sakit selama 7 hari. Dari proses itu, pihak dokter menghabiskan 20 kantong darah. Setelah ditelusuri, rupanya ibu tersebut minum rumput Fatimah saat kehamilan hingga akhirnya kehilangan janin dalam kandungannya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, merinding banget lihat video ini. Saya sebagai ibu yang pernah hamil tahu rasanya gimana. Semoga Allah jadikan ini menjadi penyelamat ya, anaknya menjadi penyelamat bagi orang tuanya insya Allah nanti di akhir zaman, amin ya Allah. Dan juga buat ibu-ibu, hati-hati mau makan mau minum saat hamil, jangan sembarangan, harus konsultasi dulu sama dokter SPOG-nya. Nah Ustadz Syam, bener gak sih katanya banyak loh ibu-ibu hamil itu lupa berdoa yang mustajab doa ini. Jangan-jangan saya dulu pas hamil juga lupa lagi pas baca doa ini. Apa sih doanya Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kak Caca, Tiffany, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak sekali nabi-nabi. Kemudian Allah menyebutkan banyak juga rasul-rasul Allah. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi ada yang spesial ketika Allah menyebutkan satu surah dalam Al-Quran atau satu nama dalam Al-Quran, bukan orangnya saja, tapi disebutkan keluarganya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah sebutkan Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian keluarga Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah sebutkan juga satu orang, bukan Nabi, bukan Rasul. Siapa itu? Imran. Dan bukan Imrannya saja yang disebutkan, tapi sekeluarga disebutkan. Kenapa? Karena ternyata ada doa yang luar biasa yang dibaca oleh Hannah, yaitu istrinya Imran, yang pada akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Dari anak perempuan tersebut lahirlah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Isa alaihissalam. Doanya yakni Inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
ketika Hannah melahirkan, sebelumnya sudah didoakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, anak dalam kandunganku ini akan kujadikan dekat dengan Engkau ya Allah. Kusiapkan tempat terbaik yaitu mihrab ya Allah. Kusiapkan guru terbaik untuknya yaitu pamannya sendiri ya Allah. Kusiapkan makanan terbaik, semuanya kuberikan yang terbaik ya Allah. Dan yang terakhir doa mustajabnya adalah inni u'idzuha bik. Ketika lahir ternyata bukan laki-laki yang lahir. Padahal yang diharapkan laki-laki. Ketika lahir ternyata perempuan. Namun tetap inni u'idzuha bik. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu untuknya dan keturunannya. Keturunannya siapa? Maryam nanti. U'idzuha bik wa dzurriyyataha, dan juga keturunannya minasyaitonir rajim, yakni daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Subhanallah, kita kadang-kadang minta, ya Allah jadikan anakku anak yang pintar, ya Allah jadikan anakku anak yang berbakti, ya Allah jadikan anakku ini, jadikan anakku ini, jadikan anakku ini. Tapi ternyata kita lupa, ya Allah lindungi dia dari godaan syaitan yang terkutuk. Kadangkala orang pintar pun digoda syaitan, orang saleh pun digoda syaitan, tapi kita lupa untuk meminta perlindungan daripada Allah untuk terhindar pada syaitan yang terkutuk. Surah Ali Imran ayat 36. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Ustadz Syam, jangan Siap. lupa juga berarti untuk minta sama Allah ditetapkan iman Islamnya, Oh iya. anak cucu keturunan kita. Amin insya Allah. Ustadz Syam, bener gak sih ada juga nih pasangan yang mengeluh katanya nih Ustadz Syam. Karena pasangannya terlalu cerewet. Waduh, jangan-jangan suami saya lagi. Karena ketawa lagi Ustadz Syam. Saya mah sadar diri kalau saya tuh sebelum ditembak udah sadar diri dulu gitu. Gimana Katanya tuh? soalnya katanya harusnya ada doa mustajab yang Supaya? yang baiknya dibaca oleh setiap pasangan supaya pasangan kita ini menyejukkan hati kita katanya gitu. Doanya apa sih Ustadz Syam? Biar pasangannya gak cerewet gitu maksudnya. Iya, nggak usah di underline lagi. Sebenarnya aku mau WA Japri Mas Diko aja, tapi nggak apa-apa karena ditanyain langsung. Nanti kita bahas setelah yang satu ini aja. Oh gitu setelah yang satu Yang ini ya. satu ini, insya Allah. Baik kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.